Saya hanya melanjutkan pesan-pesan dari Pak Niko, dan apa rencana Pak Niko ini sudah terwujud. Sore hari ini saya berada di Copu, Paroki Santo Antonius Abbas, Bioquina. Ini Gereja Santo Nikolaus Copu di Bioquina. Nama Nikolaus itu diambil dari pemilik tanah ini. Jadi dulu dia tahun 94, dia masyarakat di sini, tua adat di sini namanya Bapak Nikolaus, tapi dia merantau ke Makassar dan dia sukses di Makassar, tapi dia tetap ingat kampung halamannya, dan karena itu dia punya intensi khusus supaya ada satu tempat miliknya di Copu ini yang nanti diserahkan bagi gereja, dan itu untuk kebaktian umat di sini. Maka dia serahkan itu sejak tahun 94. Puji syukur kehadiran Tuhan karena atas perkenannya sore hari ini kita boleh bergembira dengan kehadiran yang mulia Monsinyur Ignatius Kardinal beserta yang mulia Monsinyur Siprianus dan seluruh rombongan sudah hadir di Copu. 3, 2, 1. Terima kasih yang mulia Tuhan. Bahkan waktu itu dia sudah serahkan uang 24 juta kepada Bapak Uskup almarhum Monsinyur Edu supaya pembangunan kapelanya itu langsung dimulai. Tetapi kemudian waktu berjalan karena saat bersamaan itu sedang dibangun juga gereja paroki Bioquina, Santo Antonius Bioquina, sehingga atas perundingan yang baik kemudian dana itu dialokasikan untuk menyelesaikan gereja Bioquina. Nah, waktu berjalan kelihatannya lalu tidak diperhatikan. Para imam berganti sebagai pastor paroki, lalu ya akhirnya macam dilupakan. Bapak Uskup yang kami muliakan, kami sekeluarga almarhum Bapak Koras dan mempersembahkan kabelan Santo Nikolas ini untuk dimuliakan, untuk kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Terima kasih sudah diserahkan. Atas nama mereka sekalian menyerahkan tanah ini, kapela ini, dan kunci ini menjadi simbol. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya selanjutnya dengan hormat diserahkan kepada Pastor Paroki Bioquina Romo. Terima kasih, kunci sudah di tangan Pastor Paroki kita. Kita buka sekali lagi dulu. Terima kasih Romo. Tetapi bahwa intensi itu sudah disampaikan juga kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tetap ingat bahwa tanah ini memang sudah diserahkan oleh ayah mereka untuk kepentingan ibadat, kepentingan kapela gereja. Nah, maka kemudian itu dalam perjalanan mereka selalu rindu supaya segera dibangun, tapi memang sulit bagaimana mulainya. Kondisi keuangan itu sangat terbatas, sampailah itu Pak Karol, anak dari Pak Nikolaus ini bertemu dengan Pak Andreas di Jakarta dan lalu menceritakan tentang intensi dari orang tuanya itu. Dan Pak Andreas kelihatannya langsung tergerak hatinya dan mengatakan, oke, kita lihat objeknya dan nanti kita lihat bagaimana itu pembangunannya. Dan dia, Pak Andreas itu ketua Himpunan Bersatu Teguh. Mereka ini kelompok inklusif dari pelbagai agama, tapi selama ini memperhatikan pembangunan rumah-rumah ibadah, baik itu masjid, gereja, kapela, wihara di seluruh Indonesia ini. Dan mereka juga setiap tahun menyelenggarakan bakti sosial untuk pengobatan gratis katarak. Jadi mereka langsung itu datang lihat lokasi ini, lalu komunikasikan katanya ke komunitas mereka itu, dan semua langsung tergerak dan mengatakan kita harus membereskan. Kapela ini diselesaikan hanya dalam tempo 6 bulan komplit. Jadi praktis kita di
paroki dan keuskupan menerima kunci jadi, semua mereka kerjakan. Misa pemberkatan gereja ini dipimpin oleh Monsinyur Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Perayaan Ekaristi ini kita ingin mempersembahkan kepada Tuhan kapel Santo Nikolas yang sudah selesai dibangun. Santo Nikolas telah diberkati dan resmi dapat dipakai. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara yang kita doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi ini, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kerjasamanya kita semua, khususnya di paroki dan keuskupan. Saya hanya melanjutkan pesan-pesan dari Pak Niko, dan apa rencana Pak Niko ini sudah terwujud berkat kerjasama dengan anak-anak, dengan semua masyarakat dan donatur-donatur yang ada. Jadi saya hanya mengucapkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan gereja ini dapat digunakan dengan baik. Gereja ini sengaja kita buat menjadi sebuah gereja yang menarik, penuh dengan patung-patung, karena saya membangun gereja ini adalah bagian daripada sebuah bentuk yang beda dengan yang lain. Saya di sini mewakili umat Muslim untuk menyatakan bahwa kita sebagai warga negara yang hidup di negara yang beragam, tapi kita memiliki satu kesatuan pandangan, yaitu Pancasila, dan kita ingin mewujudkan bahwa kita walaupun berbeda-beda adalah satu karena kita di bawah naungan Pancasila yang satu. Pemerintah tahu bahwa di sini ada pembangunan gereja, kemudian oleh donatur. Mereka mengharapkan supaya partisipasi pemerintah dan masyarakat juga ada. Oleh karena itu, terakhir pemerintah bersikap untuk membiayai jalan masuk dari cabang, jalan utama ke pintu gereja.
Kami sebagai umat sangat berterima kasih kepada donatur yang telah mendirikan gereja ini. Kami merasa senang dan bangga dengan gereja ini karena dari almarhum Bapak Nikolaus. Semoga umat yang lain juga bisa mengikuti teladan dari Bapak Nikolaus. Bapak Nikolaus ini adalah satu umat yang patut dicontohi. Terima kasih banyak. Semoga arwah dari Bapak Nikolaus juga berada di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Harapan kami juga untuk donatur semoga diberikan kesehatan, rezeki, dan semoga dengan kapela ini juga kami sebagai umat bukan hanya karena lihat dari mewahnya kapela, kami juga selalu mendekatkan diri dengan Tuhan.